Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, tertulis dalam kitab Esra pasal 7 ayat 10. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainunga marsihohot hian rohani si Esra madiori patik ni Jehovah naing ulahononna. Huhut laho mengajar hon patik ni uhumi tuhalak Israel. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia, setelah 70 tahun pembuangan bangsa Israel di Babel, Babel dikalahkan oleh Persia. Bangsa Israel mulai kembali ke tanah air mereka. Pemulangan bangsa Israel dibagi dalam 3 tahap. Rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel. Rombongan kedua dipimpin oleh Esra. Dan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Pada kepulangan yang kedua ini, Esra dipercaya raja untuk memimpin orang-orang Israel. Esra tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel saat berada di pembuangan di Babel. Bahkan sebelum pembuangan juga, mereka hidup jauh dari Tuhan. Esra dipakai Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas bangsa Israel. Untuk beroleh mandat dan dipercaya oleh raja bukanlah hal yang mudah. Tentunya Esra harus terlebih dahulu menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dari yang lain. Dilihat dari kebiasaan hidupnya, Esra dekat dengan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Esra bukan hanya ahli atau mahir tentang firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku firman. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Itulah sebabnya raja memberi dia segala yang diinginkannya. Dalam Esra 7 ayat 6c. Kata bertekad menunjukkan betapa ia memiliki kemauan yang begitu keras. Ketika seseorang memiliki tekad yang kuat, ia akan berjuang keras sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. Ada 3 pesan penting dari nats ini, yakni yang pertama, meneliti Taurat Tuhan. Meneliti Taurat Tuhan adalah proses yang aktif dan mendalam, mencari, memahami, dan merenungkan. Ini bukanlah kegiatan sesaat, tetapi menjadi pola hidup bagi orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Makna meneliti Taurat Tuhan lebih dari sekedar membaca atau mengetahui isi firman.
Kata meneliti mengandung arti mencari dengan sungguh-sungguh, menggali dan merenungkan sampai mengerti kehendak Tuhan secara pribadi. Yang kedua, melakukan Taurat Tuhan. Makna melakukan Taurat Tuhan bukan sekedar tahu firman, tetapi hidup dalam ketaatan yang nyata terhadap apa yang dikehendaki Tuhan. Jika meneliti berbicara tentang mencari dan memahami, maka melakukan adalah langkah nyata untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan Taurat Tuhan artinya firman itu bukan hanya tertulis di atas kertas, tetapi nyata dalam diri melalui tindakan terhadap Tuhan dan sesama. Yang ketiga, mengajarkan Taurat Tuhan. Mengajarkan Taurat Tuhan adalah puncak dari proses meneliti dan melakukannya. Mengajar bukan sekedar mentransfer informasi, tetapi upaya untuk menghidupkan firman dalam diri orang lain, agar mereka pun bisa mengalaminya. Pengajaran yang terbaik adalah adanya keselarasan antara pengajaran dan perbuatan. Harus nyata dalam keteladanan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Seperti Ezra adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika orang lain mungkin sedang sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri, jadilah seperti Ezra yang dengan tekun meneliti dan merenungkan Taurat itu serta mengajarkannya. Banyak orang saat ini tidak hidup dalam apa yang dikatakannya. Ezra tidak langsung mengajar setelah meneliti. Ia terlebih dahulu melakukannya. Ini adalah panggilan untuk memiliki integritas. Dimanapun kita berada, hendaklah orang lain dapat melihat dan membaca firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan ketekunan kepada kami, bukan hanya membaca, tetapi juga meneliti firman-Mu, mendalami hatimu, dan memahami kehendak-Mu di tengah dunia yang membingungkan ini. Kami memohon kekuatan agar tidak berhenti pada mengetahui saja, tetapi kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap tindakan kami, pekerjaan kami, dan tutur kata kami, sehingga hidup kami mencerminkan karakter-Mu yang kudus. Berikanlah kami keberanian dan kasih untuk mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kami, supaya hidup kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.